Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Selamat menyenangkan Tuhan. Selamat Paskah buat kita semua. Kita bersyukur Tuhan Yesus telah bangkit di kayu salib. Itu menandakan bahwa Tuhan Yesus telah menang, mengalahkan maut. Amin. Haleluya. Kita bebas, kita menang bersama Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita mau tinggikan Tuhan. Kita mau agungkan Tuhan. Kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Karena kasih dan kemurahan Tuhan, kita boleh ada sebagaimana ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Oleh darah-Mu yang tercurah Tuhan, kami memperoleh hidup Tuhan. Oleh darah-Mu yang tercurah Tuhan, kami memperoleh kebebasan Tuhan. Kami memperoleh kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saudara Bapak Ibu Saudara makin berdiri. Kita mau menikmati hadirat Tuhan. Kita mau tinggikan Tuhan. Kita lama syakara Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena kasih-Mu padaku Tuhan. Karena kasih-Mu padaku Tuhan, Kau berikan
Terima
Halo, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberkati kita semua, sudah menolong, sudah melindungi, dan sudah menjaga kita semua sehingga pada hari ini kita ada dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun, dan kita semua diberkati oleh Tuhan. Mari kita akan melihat firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-19. Injil Yohanes pasal 19, kita akan membaca Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30. Yohanes 19:30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa ada masalah yang besar yang menimpa kehidupan umat manusia di bumi, dari segala lapisan, dari segala suku dan bangsa, semua berada di dalam satu masalah yang serius. Dan kita pada hari ini, saudara, kita sedang mengingat, memperingati hari kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus, yang hakikatnya berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Setelah Yesus itu dikubur 3 hari dan 3 malam, berarti setelah 72 jam berada di dalam kubur, di dalam kerajaan maut, kemudian pada hari yang pertama, pada minggu yang baru, dia bangkit keluar dari kubur. Haleluya. Haleluya. Kebangkitan Yesus menjadikan kita mengalami kelahiran kembali. Jadi kelahiran kembali kita di dalam Kristus bukan hasil usaha, bukan pekerjaan kita, tapi Yesuslah yang telah menjadikan kita lahir kembali melalui kebangkitannya dari antara orang mati. Nah, Yohanes 19 ayat 30 ini juga mengingatkan kepada kita, ada benang merah di belakang yang membuat masalah, yaitu dari mulai nenek moyang kita, yaitu Adam dan Hawa, di mana secara kebenaran Adam dan Hawa itu diciptakan dalam keadaan sempurna. Kitab suci mencatat bahwa Adam dan Hawa diciptakan menurut gambar, peta, dan teladan
Allah. Jadi karakter Allah ada sama mereka. Sifat-sifat Allah ada sama mereka. Secara prinsip dia sempurna sebab dia ciptaan Allah. Dibuat oleh karya tangan Allah sendiri. Tetapi dalam satu kesempatan yang lain, di mana dalam Kejadian 2 ayat yang ke-15 sampai 17 dikatakan di situ, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Titik masalah ada di sini. Waktu Adam dan Hawa diciptakan Tuhan, ditempatkan di dalam sebuah taman yang bernama Taman Eden. Ada perangkat hukum di situ. Ada undang-undang yang diberikan kepada manusia, yaitu tidak boleh memakan buah pohon pengetahuan baik dan yang jahat. Lalu iblis datang menyerupai ular, Lewiatan, ular besar, naga terbang, sejenis Lewiatan. Dan mulai terjadi komunikasi, dan Hawa membuka diri tanpa disadari bahwa dia sudah mengambil, memetik, mengambil, dan memakan buah daripada pohon pengetahuan baik dan jahat itu. Inilah pelanggaran. Inilah kasusnya. Kenapa Yesus itu harus mati di kayu salib? Ini kasusnya. Ini masalahnya. Kelihatannya kecil, tapi ini masalah besar. Lalu mereka harus keluar dari Taman Eden, bersusah payah untuk mengusahakan tanah. Timbul penyakit, timbul segala macam bentuk kesusahan-kesusahan, bersalin. Nah, di sini saudara, kita perlu memahami bahwa secara peraturan Tuhan sudah mengatakan jangan, artinya tidak boleh. Tetapi secara pasal nanti setelah Musa memimpin bangsa Israel, disitulah di Gunung Sinai Allah memberikan 2 loh batu. Dari 2 loh batu itu kelihatan pasal mana yang dilanggar oleh Anda dan Hawa. Karena di dalam 2 loh batu itu terdapat 10 hukum. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat patung untuk disembah. Kemudian jangan menyebut nama Tuhan secara sembarangan. Kuduskanlah hari Sabat bagi Tuhan. Hormatilah ibu bapamu, orang tuamu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan mencuri, jangan berzina.
Yang ke-8, jangan mencuri. Yang ke-9, jangan bersaksi dusta. Yang ke-10, jangan mengingini milik orang lain. Yang dilanggar di sini adalah pasal yang ke-8, jangan mencuri. Hawa ini mencuri. Yang dicuri ini milik Tuhan. Makanya Tuhanlah yang bisa menyelesaikan masalah ini. Tidak ada seorang manusia pun bisa menyelesaikan masalah ini. Lalu zaman berganti zaman, dosa bertambah-tambah, hukum Taurat diberikan, semakin banyak dosa bertambah-tambah, bertambah-bertambah. Seperti bisul, semakin matang, semakin besar. Pada saat Tuhan Yesus datang, firman menjadi manusia, dosa itu sudah matang. Orang gila banyak di Yerusalem. Kapernaum penuh dengan orang sakit. Galilea penuh dengan orang kerasukan setan. Orang telanjang dikubur di mana-mana, di segala penjuru Israel penuh dengan masalah. Disitulah Yesus hadir untuk menyelesaikan masalah mereka. Kitab suci mencatat semua orang yang datang kepada Yesus, mereka disembuhkan. Tidak ada yang tidak disembuhkan. Dari Yordan, dari Lebanon, dari Suria, dari Galilea, dari Yerusalem, dari Judea, datang ke Kapernaum. Semua disembuhkan. Tidak ada yang tidak disembuhkan. Haleluya. Haleluya. Yesuslah penyembuh yang ajaib. Kalau Anda mencari kesembuhan, Yesus tempatnya. Jangan datang kepada yang lain. Nah, di sini kita melihat saudara, ya. Keluaran pasal 20 ayat 15 dikatakan di situ, jangan mencuri. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa masalah kasus kenapa Tuhan Yesus harus datang ke dalam dunia dan harus mati digantung di atas kayu salib, karena kasusnya kasus pencurian. Di dalam hukum pidana juga ada hukumannya itu, lumayan juga itu. Curi ayam, curi uang, curi apa, TV, lumayan. Beberapa tahun juga itu hukumannya. Tapi ini yang dicuri milik Tuhan. Ini benang merahnya, saudara. Kemudian kita melihat di dalam 10 hukum itu, saudara, yang dilanggar itu adalah hukum yang ke-8, jangan mencuri. Tetapi kita baca di dalam Yakobus pasal yang kedua ayat 20, Yakobus 2 ayat 10. Kita baca Yakobus 2. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan sebagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Memang satu hukum yang dilanggar, hukum ke-8, jangan mencuri, tapi seluruh hukum ikut dilanggar. Ini prinsip hukum. Sebab itulah Tuhan Yesus datang di atas kayu salib untuk menyelesaikan masalah kasus pencurian itu. Siapa tokoh pencuri? Siapa tokoh koruptor? Di negara kita ada KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Lebih tepat itu KPM, Komisi Pemberantasan Maling. Cuma terlalu kasar, ya. Dipakai istilah yang lebih keren, Komisi Pemberantasan Korupsi. Orang kampung ada juga yang nggak tahu itu. Naon eta korupsi? Aiman tanya apa eta? Tapi kalau maling, maling, dosa eta mah. Aduh. Tapi di sini saudara, kita melihat bahwa kasus pencurian ini berdampak kepada 10. Sebab itulah Tuhan Yesus datang di atas kayu salib. Dia ambil alih seluruh penghukuman atas manusia itu.
Dan iblislah tokoh daripada pencuri. Bukan saya yang mengatakan, tetapi firman Tuhan yang mengatakan dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10, iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Iblis tokoh pencuri. Dari sini kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Hawa adalah impartasi daripada roh iblis ke dalam dirinya, sehingga dia melakukan perbuatan yang melawan perintah Tuhan. Selalu kalau iblis itu tujuannya melawan perintah Tuhan. Setiap perbuatan yang melawan perintah Tuhan pasti dari iblis. Kita lihat di dalam 2 Korintus 11 ayat 3 mengatakan, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikan. Jadi iblis selalu bekerja dengan kelicikan. Kelicikan yang jahat. Nah, di atas kayu salib, setelah Yesus meminum anggur masam itu, lalu dia berkata, sudah selesai. Artinya masalah kita, masalah nenek moyang kita, masalah kasus pencurian ini sudah selesai. Seluruh masalah akibat-akibatnya, kutuk, dosa, sakit penyakit sudah selesai. Jangan diperpanjang lagi. Haleluya. Amin. Bahasa aslinya apa? Jangan mencuri lagi. Amin. Memang saya nggak mencuri, nggak pernah saya ngambil barang-barang. Betul, tapi kasus pencurian ini adalah merupakan satu masalah yang serius. Sebab itulah di dalam generasi yang baru, Tuhan menginginkan satu umat, satu bangsa, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Bangsa yang kudus ini adalah bangsa yang sudah melalui satu proses pelatihan, bangsa yang jujur. Karena Amsal 3 ayat 32 mengatakan, Amsal 3:32 mengatakan, karena orang yang sesat itu kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur Tuhan bergaul karib. Jadi Tuhan menginginkan satu generasi yang baru, orang-orang yang dilahirkan kembali, bangsa umat pilihan Tuhan yang jujur. Bangsa Israel jujur? Tidak. Maleakhi 3 ayat 9 mengatakan, kamu sudah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Lalu komplain, pura-pura tanya, pura-pura nggak ngerti atau memang mengerti. Dengan bagaimana caranya kami menipu engkau ya Allah? Tuhan menjawab melalui persepuluhan dan persembahan khusus. Makanya angka 1/10 itu bukan masalah setoran, bukan masalah jumlah barang, jumlah uang apapun itu, tetapi itu masalah kejujuran hati kita di hadapan Tuhan. Tidak ada masalah setoran bukan. Ini masalah kejujuran. Kenapa? Setiap kali kita mengembalikan 1/10 itu, kita mengingat bahwa nenek moyang saya pernah dikerjain oleh iblis. Dari 10 hukum, ada satu yang dilanggar, yaitu hukum yang ke-8, jangan mencuri. Makanya kita tidak mau lagi menjadi keturunan pencuri. Sebab itulah Tuhan melatih bangsanya, Tuhan melatih umatnya agar menjadi umat yang jujur, bangsa yang jujur. Bangsa Israel pernah tidak taat kepada 1/10.
Apa akibatnya? Domba mati. Pohon anggur tidak berbuah, kering. Pohon ara layu. Ya. Ladang-ladang kering. Tidak ada tumbuhan, rumput pun tidak ada. Domba-domba geletak mati. Kenapa? Tidak ada hujan. Kalau Tuhan menurunkan hujan, baru dia tumbuh lagi. Saudara, ini akhir zaman. Tuhan sedang mempersiapkan umatnya, yaitu umat yang jujur. Tuhan setia kepada firman-Nya. Dengan orang jujur, Tuhan bergaul orang. Haleluya. Apa tujuannya? Tuhan melatih kita menjadi bangsa yang jujur. Dia ingin mempercayakan kepada kita. Ada harta yang tersembunyi, harta yang tidak kelihatan oleh mata, harta yang sangat mahal harganya, yang ingin dia berikan kepada saudara-saudara sekalian, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Harta apa itu? Harta apa itu? Ada banyak harta kekayaan Tuhan. Roh Kudus memiliki karunia-karunia roh yang dahsyat. Ada karunia hikmat, ada karunia meripat, ada karunia melakukan mujizat, ada karunia iman, ada karunia menyembuhkan orang, ada karunia menimbang roh, ada karunia berbahasa lidah. Semua itu adalah harta kekayaan Tuhan. Tetapi harta kekayaan Tuhan ini tidak diperuntukkan kepada orang yang tidak jujur. Nah, makanya di dalam Lukas pasal 16 ayat 11 kita membaca. Lukas pasal 16 ayat 11. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Artinya, ada satu latihan, ada satu proses di mana setelah umat Tuhan dilatih jujur. Bagaimana orang dikatakan jujur atau tidak jujur di hadapan Tuhan kalau tidak ada alat ukurnya? Sama dengan saya bertanya kepada saudara naik motor, Pak, angin bannya berapa itu? Ya, kurang lebih 55 PSI. Dari mana Bapak tahu? Kurang lebih aja Pak. Dia bilang, nggak bisa Pak. Harus ambil alat ukur. Terus 40 ternyata, bukan 55. Alat ukurnya yang seperti ini. Bukan masalah uang, bukan masalah setoran, bukan masalah apa-apa. Masalah latihan kejujuran kita kepada Tuhan. Katakan haleluya. 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 Saya diberkati Tuhan. Semua jemaat Tuhan diberkati Tuhan. Di sini kita melihat alat latihnya sekarang adalah mamon yang tidak jujur. Nah, kalau dulu di Taman Eden ada buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Taman Eden sudah tidak tahu di mana itu. Buah pohon pengetahuan baik dan jahat juga tidak tahu di mana. Tapi sekarang mamon yang tidak jujur ini ada di dompet saudara. Di setiap rumah ada. Di sini ada, di rumah Pak Edi Soeharto ada, di dompet saudara ada. Semua dia melekat di sini. Untuk apa? Tuhan menempatkan mamon yang tidak jujur ini di dalam kehidupan kita. Kemana kita pergi, kita bawa dia. Supaya melatih kita itu jadi orang yang jujur. Tujuannya, dengan orang jujur, Tuhan bergaul erat. Haleluya. Adakah satu kekurangan kalau Tuhan bergaul erat dengan anak-anaknya? Tidak. Adakah sakit penyakit, virus, bala sampah datang menimpa kepada orang-orang yang bergaul erat dengan Tuhan? Tidak, kecuali seizin Tuhan. Seperti Ayub, diizinkan Tuhan. Tapi itu kan satu contoh. Perlu kita bergaul erat. Tapi Tuhan tidak pernah bergaul erat dengan orang yang tidak jujur. Sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kematian Yesus di kayu salib, dia sudah menyelesaikan semua masalah
Dan intinya adalah kasus perdananya itu kasus pencurian buah di Taman Eden milik Tuhan. Itu aja kasusnya. Tetapi karena prinsip hukum Taurat ini melanggar satu hukum, maka seluruh hukum itu juga ikut dilanggar. Makanya Yesus bilang, sudah selesai, jangan diperpanjang lagi, ya, jangan mencuri lagi, jangan berzina lagi, jangan membunuh lagi, sudah selesai. Dan hari kebangkitan Yesus, banyak orang yang tidak paham, orang Kristen pun hanya sekedar merayakan hari kebangkitan, ya. Tetapi ada hari raya di dalam ketetapan Tuhan bahwa mulai dari Paskah tanggal 14 petang, anak domba jantan itu disembelih, dimakan. Ada 7 hari ke depan sampai tanggal 21, hari raya apa namanya? Hari raya roti tidak beragi. Waktu Yesus mati, dia tidak ada ragi. Haleluya. Waktu Yesus bangkit, masih dalam masa hari raya roti tidak beragi. Tidak ada ragi di dalam Yesus. Haleluya. Amin. Sebab itulah dia mengatakan, barang siapa makan tubuhku dan minum darah, di dalamnya ada hidup yang kekal. Sebab tidak ada ragi. Ragi itu adalah dosa. Yesus mati tanpa dosa. Dia bangkit tanpa dosa. Kita masih dalam hari raya roti tidak beragi. Hari raya yang pertama ada perayaan. Di ujung hari raya juga ada perayaan. Itu ketetapan Tuhan. Jangan ada lagi, saudara. Ketika kita taat kepada hukum Tuhan, maka Tuhan mengasihi saudara. Amin. Nah, Roh Kudus mengarahkan, membimbing, dan memimpin umat-umatnya Tuhan supaya taat kepada perintah Tuhan. Sebab kasus ini pernah terjadi di Taman Eden. Manusia pertama itu tidak taat kepada perintah Tuhan. Tetapi Yesus datang untuk menyelesaikan masalah ketidaktaatan itu, dan dia memberikan rohnya kepada kita, sehingga dengan roh anaknya kita berkata, ya Aba ya Bapa, dan Roh Kudus menolong kita untuk terus mentaati firman Tuhan ini, supaya kita tidak mengulangi kembali apa yang pernah dilakukan oleh nenek moyang kita ini. Tujuannya supaya kita masuk surga. Haleluya. Amin. Orang jujur pasti masuk surga. Amin. Orang agama lain aja kalau jujur hidupnya diberkati. Beli barang, ya nggak usah pakai apa, datang ambil, jujur bisa dipercaya. Apalagi sama Tuhan. Haleluya. Amin, saudara. Jadilah umat yang jujur. Pada siang hari ini kami hanya mengingatkan kembali masalah ini supaya kita sadar bahwa semua masalah kita sudah diselesaikan oleh Tuhan di atas Bukit Golgota. Tidak ada masalah lagi. Semua sudah selesai. Oleh rohnya kita bebas. Lagu tadi, oleh rohnya kita semua dibebaskan. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada merdeka. Ada lisensi. Lisensinya apa? Saudara pada Tuhan. Ada power, ada lencana. Pemahaman saudara bawa itu lencana. Iblis takut sama saudara. Ini ada Tuhan. Ada tanda darah di dalam roh. Orang tidak bisa lihat, tapi iblis bisa lihat. Tapi iblis getar dia. Kalau dia lihat anak Tuhan yang setia, jujur, getar dia. Sebab itulah setiap kali kita datang, kita mengalir kemanapun kita pergi, iblis harus pilih. Kekuatan ada di dalam Yesus. Kemenangan ada di dalam Yesus. Tidak di tempat lain. Jangan ada padamu Allah yang lain di hadapanku. Si gondrong, si buta, si botak, si gendut, jangan. Hanya Yesus saja. Only one untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari kita tunduk kepala. Kita doa sebentar. Bapa surgawi, terima kasih untuk semua penyelesaian masalah kami di atas permukaan bumi ini. Dan hakikatnya kamilah manusia yang harus menerima penghukuman itu. Tetapi karena kebaikan Tuhan, karena belas kasihan Bapa, sehingga Engkau mengaruniakan anakmu yang tunggal, Yesus Kristus itu ke dalam dunia, mengambil penghukuman itu, menggantikan kami dengan cara Engkau digantung di atas kayu salib.
dan dikuburkan setelah 3 hari dan 3 malam, bangkit keluar dari antara orang mati dan membuat kami dilahirkan kembali dari air firman dan dari roh. Sebab itu jaminan hidup yang kekal ada bersama kami saat ini, dan iblis tidak berhak atas kehidupan kami. Iblis tidak berhak. Iblis tidak dapat memakai kelicikannya lagi untuk menghantui, untuk memperdaya kami, karena Engkau memberikan roh hikmat kepada kami, hikmat Kristus yang melampaui segala kelicikan iblis, makrifat yang melampaui segala terselubung daripada iblis, dihancurkan dalam nama Yesus. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang susah hiburkan, yang jalan buntu buka perjalanan mereka Tuhan. Berkati yang sedang mengalami kesulitan apapun, karena Engkau sudah menyelesaikan masalah ini di atas kayu salib. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, ucapkan syukur. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri bagi Dia. Haleluya. Amin. Haleluya. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Bapa di surga. Kami mengucap syukur untuk di akhir ibadah ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk menjadi jujur di hadapan-Mu Tuhan. Kami akan mewarisi harta yang berharga daripada Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang sudah memparkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan terus pakai, terus berkati pelayanannya Tuhan. Di apapun yang dikerjakan Tuhan, buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan pulang, kami percaya Tuhan Yesus akan menolong kami, berkati, bahkan di rumah kami dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Memberkati kami semuanya hadir Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami pulang dengan berbeda, dengan berkat yang dari Tuhan, berkat kuasa firman Tuhan yang terus menolong kami untuk hidup berkenan dan selaras dengan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Roh Allah, Roh Kudus yang terus menolong kami, memampukan kami hidup berkenan dan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Hidup kami Tuhan sebagai teladan untuk kehidupan orang lain Tuhan Yesus, menjadi berkat, menjadi saksi, menjadi terang dimanapun kami berada. Terima kasih untuk kebangkitan-Mu Tuhan Yesus. Kau bangkit menyelesaikan seluruh kotak dosa kami Tuhan. Kami percaya itu Bapa, dan kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih, berkati Indonesia. Salam untuk Indonesia. Damai sejahtera, sukacita meliputi bangsa Indonesia ini Bapa. Kemakmuran, kesejahteraan memberkati bangsa
bangsa Indonesia, memberkati para pemimpin kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang akan memberkati menolong mereka dalam memimpin bangsa Indonesia ini, memimpin dengan hati yang jujur, takut akan Tuhan, sehingga apapun yang diputuskan, apapun yang dilaksanakan, semuanya untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Bapak terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah siang ini, dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami sudah berdoa dan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan syukur. Haleluya. Kami berdoa bagi seluruh anak-anakmu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan di peribadatan ini. Urapi mereka terus dengan Roh Kudus. Pakai mereka Tuhan sesuai kehendak-Mu. Tambah-tambahkan kepada mereka kecintaan akan Tuhan, sehingga mereka dapat melakukan segala tugas pelayanan ini bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Terima kasih, berkati apapun yang mereka kerjakan dalam kehidupannya sehari-hari di dalam Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah damai sejahtera, anugerah berkat Allah, cinta kasih Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus kita terima mulai saat ini sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali ke dalam dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sampai berjumpa di minggu yang akan datang.